Anda masih di Anju Sore, pemirsa. Wanita hamil di Ciracas, Jakarta Timur terkena peluru nyasar di bagian pahanya. Kasus tersebut kini dalam penyelidikan polisi dan kasus peluru nyasar pernah terjadi di kawasan yang sama pada 26 September 2020. Peluru nyasar kembali menimpa warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Korbannya adalah wanita hamil yang merupakan petugas juru pemantau jentik atau jumantik. Diduga korban terkena tembakan saat melaksanakan tugas sebagai jumantik di sebuah gang yang mengakses ke rumah warga. Jejak dugaan penembakan secara acak berupa ceceran darah korban masih terlihat di lokasi. Meski korban diduga menderita luka tembak, namun warga mengaku tidak mendengar suara letusan senjata saat kejadian. Itu kan waktu saya kan pesan Grab. Jadi pas saya keluar, dan langsung ibu ini udah sini, dia teriak, dia bilang, "Pak, tolong saya Pak, saya tembak, tolong saya. Dia menangis terus, oke saya bingung juga, di depan nggak ada kendaraan, sepi ya. Tadi saya nggak yakin ditembak bagaimana, tapi darahnya sudah mencucur itu seperti ini, kayak air itu. Berarti kondisinya memang mengalami pendarahan begitu Pak di sebelah kaki ya Pak? Di paha belakang. Memang kelihatan langsung itu darah tuh kayak mencucur. Kasus peluru nyasar bukan pertama kali terjadi di kawasan ini. Tahun lalu, tepatnya 26 September 2020, seorang lansia Darmin Sitinjak terkena peluru nyasar di bagian perut. Saat polisi menggelar olah TKP, satu buah proyektil sempat tertinggal di teras rumah korban. Bagaimana Pak? Saya keadaan duduk di teras. Duduk di teras rumah. Rumah minum kopi jam 9. Tahu datanglah tembakan. Kencang banget. Saya kejar. Udah saya kejar nggak ada. Nah udah perih. Kembali saya ke rumah. Saya lihat ada songsongannya. Langsung kebetulan RT di sini ada polisi, mantan polisi. Langsung lapor. Ini nggak bisa didiamkan. Dua kasus penembakan telah meresahkan warga Ciracas. Polisi telah menyelidiki kasus penembakan ini, namun kasus penembakan yang terjadi tahun lalu belum juga terungkap. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kesal mendengar suara panci berbunyi, seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya hingga hampir tewas di Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara. Sang ibu yang berusaha melerai dipukul pelaku yang kerap bertindak kasar terhadap keluarganya. Artinya walaupun nakal tapi kan tidak sampai dicekik, itu hampir dibunuh kalau seperti itu. Seorang anak di Kecamatan Pasar Wajo, Sulawesi Tenggara menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya. Saat melapor ke Polsek Pasar Wajo bersama sang ibu, pelajar SMP ini bersaksi dianiaya ayahnya hanya karena suara panci yang timbul saat dirinya mengambil nasi hendak makan malam. SA 48 tahun pelaku sekaligus ayah korban langsung diamankan aparat kepolisian atas laporan yang dilayangkan. Peristiwa bermula ketika pelaku pulang dari kebun dan duduk dalam rumah. Korban yang hendak makan malam menuju dapur dan mengambil makanan dari dalam panci hingga menimbulkan suara. Pelaku yang merasa terganggu dengan suara panci kemudian mencekik sang anak yang sedang mengambil makanan hingga nyaris tewas. Ibu korban dipukul pelaku saat berusaha melerai pertikaian hingga alami sakit di bagian perut. Dari kejadian ini korban menderita luka lecet di leher bekas cekikan dan terkena kuku pelaku. Jadi kronologisnya awalnya menurut keterangan korban bahwa saat itu posisinya sedang hendak mengambil makanan. Tanpa sepengetahuan korban tiba-tiba muncul ayah kandungnya dari belakang dan langsung mencekik lehernya, mencekik dengan menggunakan tangan kirinya. Hingga saat itu korban merasa kesakitan dan dari arah yang tidak disangka oleh korban tiba-tiba muncul mamanya. Mamanya mencoba melepaskan genggaman cengkraman dari bapaknya. Saat itu cekikan itu terlepas dan korban langsung melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di ruang tahanan Mapolres Buton dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara. Pemirsa, seorang ayah di Bogor, Jawa Barat tega menganiaya satu anak kandung dan 3 anak tirinya selama 7 tahun menggunakan martil dan kunci Inggris. Pelaku berdalih ingin mendidik anaknya agar disiplin, namun justru akhirnya kini membuat 4 anaknya trauma mendalam.
Inilah Ahmad Febi, seorang suami yang ditangkap aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pria 38 tahun ini dilaporkan istrinya sendiri lantaran menganiaya 1 anak kandung dan 3 anak tirinya. Ironisnya kekerasan yang dialami 4 korban sudah berlangsung selama 7 tahun. Pelaku yang bekerja sebagai terapis pijat online ini mengaku depresi lantaran menganggur sejak pandemi. Selain itu dirinya ingin mendidik anaknya agar disiplin. Memberikan efek jerah buat anak, untuk caranya menakut-nakuti sebenarnya gitu. Nggak ada niatan orang tua, saya sebagai orang tua. Enggak, anak-anakmu sekarang ketakutan, trauma, nggak mau ketemu sama kamu. Kemarin saya tanya yang paling kecil, anakmu sendiri mau ketemu papa, nggak mau. Iya. Saya nggak mau. Kadang-kadang saya tuh emosionalnya meledak-ledak gitu Pak. Anak kamu pernah bilang ampun ke kamu? Bilang ampun. Ketika kamu melakukan kekerasan? Ada Pak, sudah ada. Penganiayaan yang dialami 4 anak ini hanya dipicu permasalahan sepele seperti tidak menutup pagar rumah dengan rapat. Korban awalnya dimarahi dan jika mengulang kesalahan yang sama langsung dianiaya menggunakan martil hingga kunci Inggris. Selain itu korban kembali dianiaya jika tidak melaksanakan perintah pelaku dengan tepat seperti membeli nasi goreng yang seharusnya tidak pedas namun korban membelikan yang banyak sambal. Ibu korban awalnya tahu penganiayaan ini, namun karena melihat anaknya ketakutan dan trauma mendalam, akhirnya memilih melaporkan pelaku ke polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti palu dan kunci Inggris yang digunakan untuk menganiaya 4 anaknya. Dan akibat penganiayaan ini, salah satu korban bahkan terluka dan ada yang memilih tinggal bersama neneknya karena trauma. Semuanya mengalami kekerasan 4-4-nya, baik kekerasan secara fisik maupun juga kekerasan secara psikis ya, itu terjadi kepada semuanya. Nah, kita tahu tadi, udah kita wawancara bahwa anak-anaknya ini bahkan ya mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah dan segala macam, tapi masih dilakukan kekerasan. Ya anak-anaknya yang nyapu, anak-anaknya yang nyuci, masak, nyetrika, semua. Dan itu berbagi antara yang nomor 3 dan nomor 4. Seperti itu, bahkan kalau keluar rumah pun harus pakai jaket dan harus pakai topi. Jadi atas perbuatan kejamnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bogor Kota. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Pemirsa, fenomena unik terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lahan makam di Kampung Sungai Asam menggelembung hingga ketinggian 1,5 meter. Setelah viral di media sosial, fenomena lahan makam menggelembung di Padang Pariaman terus menjodot perhatian warga sekitar. Menurut penuturan penjaga makam dan perangkat wilayah setempat, fenomena lahan makam menggelembung ini sudah terjadi sejak 1 tahun terakhir, namun ketinggian tanah meningkat pesat sejak 1 minggu lalu. Memang dari kejadian ini ketahuannya bagi masyarakat di sekitar sini sekitar dalam minggu ini. Dalam minggu ini terjadi tanah meninggi di Pandam Pusaro, tapi kami dan masyarakat dan para sesepuh belum bisa memastikan ini kuburan siapa dan apa penyebab ini pasti. Cuman kalau dilihat dari sekelilingnya memang tidak ada semacam dibuat. Ini tanah ini memang jadi tiba-tiba. Menurut ahli geologi, fenomena ini terjadi lantaran lahan makam mengandung material yang bisa menggelembungkan tanah. Kemungkinan ada 3 penyebabnya. 3, pertama jenis tanah dan batuannya itu mungkin tergolong pasir berlempung yang sifat mengembang, swelling bentonite. Nah, jadi yang namanya swelling bentonite ini kalau dia jenuh air dia akan mengembang, memuai. Yang kedua, kemungkinan ada semacam gas rawa atau air yang keluar melalui lubang di kuburan tersebut. Guna mengantisipasi kerusakan, lahan makam pun kini dipasang garis pembatas. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman umum identik dengan nuansa sunyi dan seram, namun berbeda dengan TPU di Depok yang bernuansa cerah dan warna-warni serta dijadikan arena bermain anak-anak. Makam warna-warni juga terdapat di Klaten, Jawa Tengah. Suasana di TPU Islam Muara Benda Kampung Mampangan, Depok, Jawa Barat ini jauh dari kesan angker. Pemakaman ini penuh warna-warni. Di beberapa sudut bahkan terdapat tempat duduk layaknya taman bermain atau taman kota.
Dengan dana swadaya, warga mengubah suasana di tempat ini sejak tahun 2020 karena TPU Muara Benda berdekatan dengan permukiman dan menjadi jalur yang kerap dilewati warga. Di sore hari, TPU ini bahkan menjadi arena bermain bagi anak-anak. Untuk memastikan area TPU tetap terjaga dan tidak dirusak, warga akan memasang kamera pengawas. Fasilitasnya, ya alhamdulillah, ada tempat wudhu, ada surat-surat Yasin. Kalau ada rezekinya insya Allah saya bisa tarik agar kiranya bisa kontrol dari rumah. Karena bisa dikontrol. Takut anak-anak yang nggak bertanggung jawab bisa di sini. Tempat pemakaman umum warna-warni juga ada di Klaten, Jawa Tengah. Seluruh makam di TPU Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah ini dicat warna-warni oleh sang juru kunci bersama warga sekitar. Pengecatan batu nisan dikerjakan jelang tradisi Sadranan atau jelang bulan Ramadan. Selain dicat, makam-makam ini juga dibersihkan. Sebelumnya makam ini tampak kumuh dan seram. Namun saat disulap menjadi warna-warni, kesan tersebut hilang dan menambah rasa nyaman peziarah saat berkunjung ke makam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah akan mengimpor garam sebanyak 3 ton dengan alasan kebutuhan industri harus dipenuhi secepatnya. Namun rencana tersebut dianggap bisa merugikan petani lokal yang masih bisa bertahan untuk memenuhi ketersediaan garam. Pemerintah memastikan akan mengimpor garam sebesar 3,07 juta ton di tahun ini. Impor dilakukan bertahap sebanyak 3 kali dengan volume pertama sebesar 646.000 ton untuk garam pangan dan pertambangan, 2.426.000 ton garam industri dan klor, dan 5.501 ton garam untuk kosmetik, proanalisa, dan farmasi. Deputi Koordinator Bidang Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi, Safri Burhanuddin mengatakan alasan pemerintah melakukan impor karena kebutuhan dalam industri produksi nasional. Produksi nasional hanya mencapai 2,1 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional baik dalam bentuk konsumsi maupun listrik sebesar 4,67 juta ton. Walaupun kita negara pantai terpanjang nomor 2 di dunia, karena kebutuhan garam konsumsi kita penuh yang ada berkembang karena garam industri ini, industrinya berkembang terus. Industri berkembang terus, kebutuhan garamnya meningkat. Kebutuhan garam meningkat, ruang kita terbatas, maka kita harus mau atau tidak mau ada beberapa poin kita harus impor. Dan karena nilai tambah dari impor ini jauh lebih besar. Yang kita buatkan regulasi sekarang, garam impor itu tidak boleh dipakai untuk ke garam konsumsi, itu satu. Untuk menghindari daripada garam impor digunakan. Sementara anggota Komisi 4 DPR Andi Akmal Masludin menyatakan apabila pemerintah impor garam akan merugikan petani lokal yang masih bisa bertahan untuk memenuhi ketersediaan garam. Harusnya pemerintah itu kan jangan mengimpor dengan jumlah yang sangat besar, yang mana nanti akan merugikan daripada petani garam kita. Kita punya undang-undang perlindungan petani garam ya. Dan selama ini kita melihat bahwa untuk persetujuan impor garam ini tidak perlu persetujuan daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, pemerintah diharapkan tetap memperhatikan nasib petani garam. Pemerintah sendiri menyatakan akan tetap menggenjot produksi garam nasional untuk membantu para petani garam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia menjalin komunikasi dengan 5 negara di Asia dan Eropa untuk pembukaan pariwisata di Bali. Bahkan penerbangan dari mancanegara ke Bali menurut rencana akan dibuka pada pertengahan tahun 2021 ini. Untuk itu Bandara I Gusti Ngurah Rai mempersiapkan diri dengan melakukan vaksinasi terhadap 5.600 pegawai 26 perusahaan yang beroperasi di kawasan bandara. Jelang dibukanya kembali Bali sebagai destinasi wisata super prioritas, pemerintah terus melakukan persiapan. Salah satunya adalah dengan menjalin komunikasi dengan 5 negara, yaitu Belanda, Uni Emirat Arab, Singapura, Korea Selatan, dan China. Hal ini dilakukan dalam upaya mendatangkan para wisatawan dari 5 negara tersebut untuk mengunjungi Bali saat penerbangan ke Bali dibuka pada pertengahan tahun 2021.
Kesiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai pintu masuk para wisatawan ini ditinjau langsung Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Karena kita nggak bisa langsung buka Juni-Juli, tapi kita harus ada simulasi-simulasi terus, dan kesiapan bandara pasti harus terus ditingkatkan. Harus ada trial, harus ada pilot project, harus ada beberapa tahapan. Dan memang ada perbaikan-perbaikan terutama dari sisi pelayanan, waktu pelayanan penumpang. Nah ini juga sudah kami tingkatkan sehingga satu penumpang itu di kedatangan itu hanya butuh waktu 24 menit untuk keluar dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ini sudah melalui protokol kesehatan. Selain melihat kesiapan bandara, Sandiaga juga melihat langsung program vaksinasi bagi 5.600 pegawai 26 perusahaan yang beroperasi di kawasan bandara. Tim Liputan iNews melaporkan. Takut dengan jarum suntik, petugas Satpol PP di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan histeris saat divaksin COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.